Shalom. Kembali saat ini saya akan menyampaikan kebenaran Tuhan pada tembok yang keempat. Sebelum saya lanjut, mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, hamba datang pada malam hari ini. Kembali saat ini hamba akan sampaikan kebenaran Tuhan. Urapi hambamu, biar firman yang disampaikan jadi berkat bagi setiap telinga yang mendengar, bahkan Tuhan bagi setiap yang menyaksikan video ini. Urapi hambamu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saat ini saya akan sampaikan tentang tembok yang keempat yang saya beri nama tembok pengakuan. Saya akan bacakan dari surat 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-15, berkata demikian: barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Puji Tuhan, satu pengakuan yang luar biasa, dan pengakuan ini ketika kita sampaikan dengan iman yang sungguh, ini akan menjadi satu tembok di mana Allah akan bersama-sama dengan kita. Sebab dikatakan begini, barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Ketika kita mengaku Yesus adalah anak Allah atau Yesus adalah Allah, otomatis Allah akan tinggal di dalam kita dan kita tinggal di dalam Allah. Nah, ketika Allah bersama-sama dengan kita, Allah bukan hanya diam saja, tapi Allah akan bergerak, Allah akan bertindak. Karena kenapa? Karena pengakuan kita bahwa Yesus adalah anak Allah. Lewat pengakuan kita, pengakuan ini menjadikan kita ada yang melindungi, ada yang menjaga, yaitu Tuhan sendiri akan menjaga kita. Dalam bagian lain Alkitab, dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 31, firman Tuhan jelas berkata demikian. Roma 8:31, sebab itu apa yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Saudara, ketika Allah diam di dalam kita dan kita diam di dalam Allah, karena pengakuan kita, Alkitab berkata, jika Allah di pihak kita, karena Allah di dalam kita, otomatis Allah akan memihak kepada kita. Alkitab berkata, tidak ada yang bisa melawan kita. Pekerjaan setan, kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat tidak bisa menyerang kita. Kuasa-kuasa kegelapan tidak bisa mengganggu kita, karena Allah ada di dalam kita. Lewat apa? Lewat pengakuan kita. Mari saudara yang ada, yang menyaksikan video saya, akuilah Yesus adalah anak Allah. Dengan pengakuan ini akan menjadi tembok yang luar biasa bagi kita. Maka dalam ayat yang ke-37 Roma 8 berkata, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ketika Allah di pihak kita, lewat pengakuan kita, pengakuan ini menjadi tembok bagi kita, karena kita mengaku Allah adalah Tuhan dan Tuhan tinggal dalam kita, kita dalam Tuhan. Saudara, Alkitab berkata kemenangan jadi bagian kita, kemenangan jadi kepastian kita. Kenapa? Rasul Paulus berkata di dalam kitab 2 Korintus pasal yang keempat, firman Tuhan berkata demikian. 2 Korintus pasal yang keempat, saya bacakan ayat firman Tuhan ayat yang ke-13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Saudara, kita berkata-kata dengan iman lewat pengakuan kita bahwa Yesus adalah Allah. Ketika kita berkata-kata dengan iman,
Kata-kata kita ini merupakan satu pengakuan, dan pengakuan ini itu jadi tembok yang luar biasa bagi kita. Ketika kita mengaku, otomatis Allah turun, Allah bekerja, Allah di pihak kita, Allah yang tinggal dalam kita akan menjadi pagar tembok yang luar biasa bagi kita. Karena apa? Karena pengakuan kita. Puji Tuhan, ingat pesan saya, gunakan mulut kita ini untuk kita mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah. Dengan pengakuan kita yang luar biasa ini, pengakuan ini jadi tembok yang luar biasa bagi kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Inilah khotbah saya pada saat ini, dan sebelum saya akhiri, saya akan berdoa. Bapa di surga, kebenaran yang hamba sudah sampaikan saat ini lewat pengakuan kami bahwa Yesus adalah anak Allah, Yesus adalah Allah. Pengakuan kami ini menjadi tembok yang luar biasa. Ketika yang mengaku dengan iman bahwa Yesus adalah Allah, Allah akan tinggal dalam kami dan kami tinggal dalam Allah. Dan ketika Allah tinggal dalam kami, Alkitab berkata, firman menjamin kami lebih daripada pemenang. Tidak ada yang bisa melawan kami. Janji Tuhan, kemenangan jadi bagian orang-orang yang percaya, yang mengaku Yesus adalah anak Allah. Puji Tuhan, tanamkan firman-Mu dalam hati, dalam roh, dalam jiwa, pikiran kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati setiap yang mendengar khotbah ini dan yang menyaksikan video ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom. Besok saya akan sampaikan kesaksian hidup, dan saya akan lanjutkan dengan tembok yang kelima. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Shalom.